Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 11 ini, saya akan menerangkan tentang antisipasi menghadapi kegagalan. Sebelumnya, perkenalkan saya Aziz Ilham dengan nomor BB 18 10 11 52 61 06 79. Baiklah, saya mulai dengan apa itu sukses? Sukses adalah pencapaian tujuan yang diinginkan. Namun, definisi sukses dapat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Bagi sebagian orang, sukses mungkin diukur dari segi materi atau jabatan. Sedangkan bagi yang lain, sukses mungkin berarti mencapai kebahagiaan dalam hidup. Tidak ada definisi yang benar atau salah tentang sukses. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa arti sukses bagi diri kita sendiri. Dengan mengetahui definisi sukses kita sendiri, kita dapat lebih mudah menentukan tujuan dan arah hidup yang ingin dicapai. Mengapa kita takut gagal? Kita seringkali merasa takut untuk mencoba hal baru atau melakukan sesuatu yang di luar zona nyaman kita karena takut gagal. Namun, sebenarnya ketakutan itu berasal dari rasa tidak percaya diri dan kekhawatiran akan penilaian orang lain. Ketakutan atau kegagalan juga dapat membuat kita terjebak dalam pola pikir negatif dan menghalangi kemampuan kita untuk berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ketakutan ini dengan membangun keyakinan dalam diri sendiri dan belajar melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mengapa kegagalan adalah kunci sukses? Kegagalan seringkali dianggap sebagai akhir dari segalanya. Namun, sebenarnya kegagalan adalah kunci menuju kesuksesan. Ketika kita gagal, kita belajar dari kesalahan dan menemukan cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan kita. Contohnya, Thomas Edison mencoba membuat bola lampu selama ribuan kali sebelum akhirnya berhasil. Jika ia menyerah setelah beberapa kali gagal, mungkin kita tidak akan memiliki bola lampu seperti yang kita kenal hari ini. Kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan tumbuh, dan harus dilihat sebagai peluang untuk berkembang. Mengatasi kegagalan. Ketika mengalami kegagalan, jangan terlalu fokus pada kesalahan yang telah dilakukan. Alihkan perhatian pada apa yang bisa dipelajari dari kegagalan tersebut. Cobalah untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan dengan objektif dan mencoba untuk meningkatkan cara berpikir, serta bertindak di masa depan. Jangan takut untuk meminta bantuan atau saran dari orang lain. Kegagalan adalah suatu hal yang umum terjadi dan banyak orang mungkin telah mengalami hal yang sama. Dengan meminta bantuan dari orang lain, Anda dapat mendapatkan perspektif baru dan ide-ide yang dapat membantu Anda mengatasi masalah. 5 sikap cerdas dalam menghadapi sebuah kegagalan. Yang pertama, bersikap sabar. Yang kedua, belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Yang ketiga, melihat kelemahan diri, tidak berburuk sangka. Yang keempat, tumbuhkan sikap optimisme. Yang kelima, tidak pernah putus asa. Bersikap sabar. Sabar dalam menghadapi kegagalan adalah dengan cara kita tidak boleh menyerah dan tidak berhenti ketika mendapat suatu kegagalan. Misalnya, ketika kita gagal mendapatkan suatu pekerjaan, kita harus tetap berusaha untuk mencari peluang-peluang yang ada dan terus mencari informasi serta mengikuti perkembangan zaman, di samping terus melatih skill dan potensi diri yang kita punya. Karena setiap orang mempunyai potensi dalam dirinya dan tergantung bagaimana cara kita menggali skill dan potensi tersebut. Jadi, di sini bukanlah bagaimana kita bisa menghadapi kegagalan, akan tetapi bagaimana kita harus mempertanyakan pada diri kita, pantaskah kita mendapatkan kesuksesan dengan skill dan potensi yang kita punya sekarang, dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk mencapai sebuah kesuksesan. Belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Belajar dari kegagalan dan menjadikannya batu lompatan untuk sukses adalah hal yang bisa membantu Anda dalam mengembangkan karir.
terutama untuk Anda yang baru memasuki dunia kerja. Memiliki pola pikir seperti inilah yang merupakan salah satu cara menjadi orang sukses. Sebab, dengan mempelajari kegagalan yang sebelumnya kita perbuat, kita dapat melatih cara berpikir kritis dan menganalisa mengenai keputusan-keputusan yang membuat pekerjaan tersebut gagal. Selain itu, dengan menghadapi kegagalan, kita juga dapat melatih ketahanan mental untuk segera bangkit dari masalah dengan efektif. Melihat kelemahan diri tidak berburuk sangka. Tetapi, terkadang manusia aneh ketika mendapat kemenangan, kesuksesan, dan kejayaan. Ingin seisi dunia mengetahuinya. Namun, manakala kegagalan menghampirinya, tak jarang ia mencari kambing hitam, menyalahkan karyawan, staf, guru, murid, orang tua, anak tetangga, masyarakat, menyalahkan keadaan dan nasib. Bahkan, tak jarang masalah itu dibawa ke rumah hingga keluarga. Menjadi ajang pelampiasannya akhirnya istri, suami, anak disalahkan. Sekalipun mungkin orang lain pernah berbuat kesalahan atau merugikan, namun betapa sering manusia merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, cara mengatasi kekecewaan dari suatu kegagalan, pandanglah diri sendiri. Apakah mempunyai kelemahan yang tidak terlihat sebelumnya? Mengingat begitu banyak yang terbiasa memandang kehebatan dirinya sendiri, sehingga lalai melihat kelemahan dirinya sendiri. Hilangkan sikap berburuk sangka kepada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan orang lain. Tumbuhkan sikap optimis. Optimis merupakan sikap berpikir positif yang ditujukan seseorang saat menghadapi berbagai aspek kehidupan. Orang yang memiliki sikap optimis memiliki pemikiran yang baik dan sudut pandang yang positif dalam melihat suatu perkara. Sikap ini cenderung dimiliki oleh orang yang tipe kepribadian tertentu. Sikap optimis amat berbeda dengan pesimis. Seseorang dengan sikap pesimis cenderung mengharapkan hal-hal menjadi buruk dan fokus pada kegagalan atau sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Mari coba terapkan berbagai cara menumbuhkan sikap optimis di kehidupan sehari-hari dan jauhkan sikap pesimis secara bertahap. Jika Anda merasa berat atau kesulitan untuk melakukannya, cobalah berkonsultasi dengan psikolog. Apalagi jika pemikiran Anda mulai membuat Anda tidak menjadi hari dengan optimal. Terakhir, tidak pernah putus asa. Mengapa kita tidak boleh putus asa terhadap kegagalan yang kita terima? Karena kesuksesan sebenarnya bukanlah sebuah tujuan, tapi hanyalah proses yang terus berlanjut. Sebuah keberhasilan bukan dilihat dari hasilnya, tetapi cara mencapainya. Adanya kanan karena adanya kiri, adanya cantik karena adanya buruk, adanya ganteng karena adanya buruk. Demikian juga kesuksesan akan berarti jika pernah gagal.